belajar ngaji. Apa yang disampaikan orang-orang sekitar dia kepada beliau ini ketika belajar ngaji? Pak, jangan ngaji dulu Islam. Kenapa? Nanti istri bapak suruh pakai cadar. Nanti bapak selalu si pelajur rotan lagi. Ternyata dia tidak tergoda, tidak surut untuk belajar, dan alhamdulillah dari nol. Kayak Pertamina, dari nol ya bang, gitu, dari nol. Dari nol sama sekali belum bisa baca Quran, belum bisa ngerti huruf hijaiyah, sekarang sudah bisa baca Quran. Dan yang hebatnya lagi ini hebatnya, ini fakta dari realita. Hebatnya lagi apa? Di mana-mana mah satu guru 5 murid. Ini mah satu murid 5 guru. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah musyawarah Islam yang mudah-mudahan hari ini dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saya mohon maaf minta waktunya, semoga tidak ada bosan-bosannya mendengarkan nasihat dari saya, dan kalau bisa jangan didengarkan. Yang baik-baik dilaksanakan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Uji juga dengan Quran dan Sunnah. Kalau pendapat saya sesuai dengan Quran, berbeda dengan Sunnah, pendapat ulama Ahlus Sunnah kerjakan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Jadi simpel saja sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama adalah terkait dengan reaksi dari Bapak Kusnul Ikhwani setelah beliau datang ke sini. Alhamdulillah beliau memang mempromosikan kita. 1 minggu setelah beliau datang ke sini, beliau mengisi kajian di Bandung, dan di Bandung juga menyampaikan bahwa pada intinya begini, kalau ingin belajar memakmurkan masjid atau mushola di perumahan, silakan ke Cikarang, datang ke Mushola Nurul Islam, ketemu sama Ustaz Adityo. Beliau bilang gitu, dan sudah ada yang menghubungi saya. Nah, kemarin beliau juga mendukung kita, mensupport kita dengan menggunakan seragam nuris. Itu Masya Allah sekali. Jadi ada obrolan yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dengan Pak Kusnul Ikhwani, yaitu beliau menyampaikan begini, kalau model kayak begini mah dapat 200 juta sebulan gampang banget Pak. 200 juta sebulan gampang banget. Artinya kalau kita dapat donatur dari luar, karena dipromosikan oleh beliau, kenal dengan beberapa pengusaha, dengan berjalan segala macam dari donatur, itu 200 juta itu barang gampang. Dan apalagi dia kata beliau, masjid ini Pak 1,6 M sebulan, masjid itu sekian M sebulan, masjid ini sekian 100 juta sebulan. Jadi infaknya dia dari luar itu, masjid-masjid disebut Pak Kusnul itu di atas 1 miliar. Semoga ini juga bisa dialami oleh Mushola Nurul Islam. Amin. Amin ya. Karena saya begini, ketika nanti memang Allah percayakan kita untuk mengelola dana sebesar itu, insya Allah ketua DKI dan pengurusnya mah nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting jamaahnya sejahtera, musholanya makmur. Jadi nanti kita perlu lapangan ini dengan sholat berjamaah, kita perlu lapangan ini dengan kegiatan ibadah, kita perlu lapangan ini dengan thalabul ilmi, dengan belajar. Menuntut ilmu itu penting jamaah. Kenapa? Karena jika kita berilmu, maka iblis akan susah menggoda kita. Kita menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita menjadi tahu mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Kita jadi tahu mana perintah Allah dan mana bukan perintah Allah. Contohnya di depan ini. Ini karena mereka tahu nih bahwa keutamaan sopan di depan adalah, kalaulah mereka tahu keutamaan sopan di depan, maka mereka akan mendapatnya dengan cara diundi di depan, diundi. Nah, Pakus paling pinter biar nggak tergeser tiap hari azan. Kalau azan kan nggak mungkin ditutup di belakang. Masa di sekolah terus apa di belakang? Ya nggak bisa. Termasuk Pak Iwati Bahari juga luar biasa. Atau gimana kalau jadi imam Pak? Jadi imam ya? Oh enggak. Tapi sama di depan kalau jadi imam.
Saya juga rebutan aja di depan IPS. Saya udah ngalah kalau sebetulnya di belakang, tapi malah ternyata di depan nggak ada yang rebutan. Jadi paling depan itu utama, makanya rebutan. Ya siapa tahu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kusnadi yang sholat ditulis dapat umroh, ya pasti yang umroh pasti paling depan lah. Kalau paling depan lah dapat umroh nanti malas-malas datangnya. Ya dapat umroh paling belakang gitu, pokoknya nggak ada jamaahnya. Kalau cuma nyari paling belakang, ya nyari paling depan gitu biar rebutan. Nah, jadi kita harus menuntut ilmu. Ya, termasuk kemarin yang saya share adalah wakil iblis. Ya. Wakil iblis itu salah satu adalah orang yang menghalang-halangi menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang lagi pengen menuntut ilmu terus kemudian dihalang-halangi, ya mohon maaf, bisa jadi dia itu wakil iblis. Atau dalam hati sendiri dibilangin, wah jangan menuntut ilmu, jangan ilmu, bisa jadi iblis yang membisikin gitu. Karena iblis itu paling takut sama orang pintar itu. Saya ada cerita ini real, nyata, fakta, saksinya banyak. Ada orang belajar ngaji dulu waktu belum ada kegiatan seperti ini, belajar ngaji. Apa yang disampaikan orang-orang sekitar dia kepada beliau ini ketika belajar ngaji? Pak, jangan ngaji dulu Islam. Kenapa? Nanti isi bapak suruh pakai cadar, nanti bapak terlalu traktir rotan lagi. Ternyata dia tidak tergoda, tidak surut untuk belajar, dan alhamdulillah dari nol, kayak Pertamina, dari nol ya bang, gitu, dari nol sama sekali belum bisa baca Quran, belum bisa ngerti belum hijaiyah, sekarang sudah bisa baca Quran. Dan yang hebatnya lagi ini hebatnya, ini fakta dari realita. Hebatnya lagi apa? Di mana-mana mah satu guru 5 murid, ini mah satu murid 5 guru, luar biasa. Ini kalau ilmu kesaktian itu udah bisa ajar rawaron, pada sonal, bersakilan, udah sakit banget itu, luar biasa. Dan yang lebih top lagi, gurunya bukan cuma ustadz, bukan cuma bapak-bapak, anak kecil yang sudah bisa baca Quran. Sini dulu, sini. Apa pak? Ajarin saya ngaji, coba. Dipaksa anak kecil itu lagi main, habis subuh, habis asar. Sini, ajarin saya dulu, cepetan gitu. Jadi saya berharap yang kayak begitu menular gitu ke bapak-bapak. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa baca Quran, sudah boleh belajar di Nur Islam, setelah berilmi, akhirnya ngerti bahwa kalau kebaikan itu pasti banyak halangannya, pasti banyak rintangannya. Berbuat baik itu pasti banyak halangannya. Apalagi perbuatan baik itu sholat berjamaah, sangat banyak sekali halangannya. Sebagai besar orang berpikir bahwa sholat kok dikasih duit. Sholatnya ikhlas karena Allah, betul, sholat ikhlas karena Allah. Ini adalah motivasi saja supaya kita sama-sama datang ke masjid musola gitu. Jadi ada sebagai orang ketika kita datangi, kita dakwahi segala macam, oh sholat kok dikasih jajan, sholat kok dikasih makan, sholat kok dikasih, sholat ikhlas karena Allah. Dia masih tidak belum bergerak untuk sholat berjamaah. Nah begitu kita pikir gitu kan, apa gitu kan, dan tadi juga sama, dalamnya adalah sholat adalah kesadaran. Jadi dengan adanya reward itu justru bukan malah membuat hati terbuka, tapi malah makin mantap besok berjamaah. Soal kesadaran lah ini lagi segala macam. Jadi banyak alasan. Makanya Pak Kusnadi bilang, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti, ayo ingat nggak? Banyak alasan, bener. Orang itu kalau nggak ada niat itu pasti alasannya ada. Sibuk pak, luar biasa sibuk. Kayaknya kalau sama Raja Salman, sibuk Raja Salman, tapi Raja Salman masih tetap sholat berjamaah. Barack Obama datang ditinggal sholat berjamaah. Nah kita ketimbang kedatangan tamu ngopi, rumpi aja, nggak mau sholat berjamaah. Bukan temannya diajak, malah dia yang jadi ikutnya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu penting, ya. Infaknya juga, masya Allah. Memang seperti yang kita lakukan dalam sholat, dalam mengajak orang sholat, sedikit kita paksa. Ajak bapaknya kamu sholat. Kalau enggak ikut ke taman safari loh. Nangis pak, anak dibuli-buli, ngajak bapaknya. Datang memang terpaksa, tapi lama-lama ngopi terus. Kalau nggak 12 nggak pulang dia. Alhamdulillah. Jadi memang semua itu terpaksa. Ibadah itu semuanya awalnya dipaksa. Kalau nggak dipaksa itu nggak akan mungkin bisa datang. Karena iblis dan wakil-wakil itu pasti tidak akan pernah senang
kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, baik secara terpaksa maupun secara korela. Apalagi kalau datang cuma rela, makin besar godaannya. Dan nanti godaannya adalah futur, kemalasan dalam ibadah. Pada satu posisi nanti bapak ketemu malesnya, ngaji seorang semangat, wah semangat ngaji temennya banyak. Tapi ketika males, satu orang males, dua orang males, lah kok jadi gak ada temennya, gitu, males. Jadi futur juga begitu, soal jamaah juga begitu. Semangat, ayo semangat, demi anak. Setelah selesai, males lagi, gitu. Itu futur. Setiap orang mengalami itu, dan beruntunglah orang-orang yang ketika dapat futur, dia tetap melaksanakan sholat berjamaah, dia tetap beribadah pada Allah. Ya, futur, tahu futur ya? Kemalasan dalam beribadah, futur. Bukan future, kalau future itu masa depan, itu bahasa Inggris ya. Jadi bapak-bapak, adik-adik yang belum bisa ngaji, ayo belajar Quran. Nanti sore ada apa namanya, tahsin, dan yang luar biasa, nanti sore kita akan kedatangan orang-orang jalanan. Siapa mereka? Driver Mayasari. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, bukan mengeneralisir, tapi sebagian besar driver orang jalanan itu dia enggan berjamaah, enggan membaca Quran. Tapi kemarin alhamdulillah saya ajak, ternyata mereka siap. Dan apa yang mereka katakan, wah kalau ngaji di sana kebongkar, apalagi saya udah tua, kebongkar apanya Pak? Kebongkar kalau sama ini saya nggak bisa ngaji gitu. Jadi selama ini sholat ini bacanya apa? Nggak bisa ngaji sholat, tapi alhamdulillah masih jadi makmum, nggak apa-apa. Jadi saya cakap bapak-bapak semuanya, sudah ada 82 orang yang belajar ngaji di sini. Kalau saya sih pengen dibatasin 100, sekarang gurunya belum ada. Tapi kalau aneh mau bapak-bapak banyak yang belajar, adik-adik laki-laki terutama belajar, nanti saya carikan gurunya, insya Allah ada pertolongan dari Allah. Jadi ayah, bapak-bapak dan adik-adik, ayo semangat belajar, jangan malas, karena kebodohan itu menimbulkan keperihan kehidupan, kebodohan juga memudahkan iblis untuk menyesatkan. Jadi kita harus menjadi umat pandai, umat yang berkualitas. Di Islam ini umatnya berkualitas, jangan cuma datang sholat pulang, dari sholat pulang. Kita tak ngobrol, kita diskusi, kita kasih sedikit gambaran ilmu supaya paham, oh ternyata begini, oh ternyata begitu ya. Dan peraturan di sini buat yang belum tahu dan yang sudah tahu, saya ingatkan lagi. Setelah ini kita makan-makan, sabar-sabar, sarapan bareng. Jangan lupa makan minum pakai tangan. Tangan. Sebelum makan Berdoa. Setelah makan Berdoa. apa Pak doanya? Nggak apa-apa ya, alhamdulillah sudah syukur. Nanti belajar bareng-bareng ya. Jadi saya ingatkan lagi, makan minum pakai tangan kanan, jangan berdiri apalagi sambil jalan. Awali dengan doa, tutup dengan doa ya. Setelah ini silakan menikmati hidangannya. Semoga berkenan. Kalau ada keluhan sampaikan ke kita. Kalau ternyata itu baik, sebarkan ke teman-teman, ajak teman-temannya ke sini ya. Itu dari saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.